Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Roni Titahena dalam segmen Kabar Baik, Dorong Hidup Lebih Baik. Saya percaya doa dan harapan saya bahwa saudara sedang mengalami kabar baik, sukacita, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, tetap sehat dalam keberkatan Tuhan. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kabar baik hari ini kita akan belajar dari sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Di dalam Yeremia pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada kaum Yehuda dan Israel dengan sebuah cara yang unik, sebuah cara yang berbeda. Tuhan berbicara dengan menggunakan sebuah perumpamaan, Tuhan menggunakan sebuah ilustrasi, Tuhan menggunakan sebuah eksperimen kepada Yeremia, supaya Yeremia dapat menyampaikan kepada bangsa Israel dan Yehuda. Karena Tuhan melihat bahwa apa yang terjadi, iman mereka pada saat itu lagi sedang tidak dalam iman yang benar kepada Tuhan. Nah saudara yang terkasih, ilustrasinya adalah Tuhan meminta kepada Yeremia, Nabi Yeremia, untuk membeli sebuah ikat pinggang. Ikat pinggang yang dibuat dari kain lenan halus, ikat pinggang yang harganya mahal. Ikat pinggang dari kain lenan halus ini tidak digunakan oleh sembarangan orang, digunakan oleh kaum bangsawan, digunakan oleh tokoh-tokoh agama, hanya oleh orang-orang tertentu saja. Saudara yang terkasih, kenapa? Karena harganya cukup mahal, sangat mahal. Dan Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk membeli ikat pinggang ini. Kemudian beberapa saat setelah digunakan oleh Nabi Yeremia, Tuhan berfirman kembali kepada Nabi Yeremia, pergi ke sungai Efrat dan sembunyikan itu ikat pinggang dari kain lenan halus di balik batu-batu yang ada di dekat sungai Efrat. Saudara, apa yang terjadi? Ketika beberapa hari kemudian Nabi Yeremia kembali disuruh oleh Tuhan untuk mengambil ikat pinggang tersebut. Ikat pinggang itu kedapatan telah lapuk dan tidak bisa lagi digunakan untuk sesuatu hal yang berguna. Tidak bisa digunakan untuk mengikat pinggang lagi. Saudara yang terkasih, ikat pinggang ini bicara tentang kebenaran. Ikat pinggang bicara tentang kesetiaan. Nabi Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa akan lahir seorang juru selamat dari tunas Daud. Kesetiaan dan kebenaran tetap terikat pada pinggangnya. Itu adalah Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Efesus pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa ikat pinggang merupakan salah satu dari perlengkapan senjata Tuhan. Berikat pinggangkan kebenaran. Nah saudara, kenapa Tuhan berbicara seperti ini kepada Israel dan Yehuda? Karena kebenaran mereka telah disingkirkan, telah tersingkir oleh hal-hal yang lain. Mereka percaya kepada ilah-ilah yang lain, telah berpaling dari kepercayaan kepada Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, jika saudara mau supaya tetap berikatkan kebenaran pada dirimu, jangan mengandalkan ilah yang lain. Mungkin saudara tidak punya ilah yang lain, mungkin saudara tidak punya kepercayaan yang lain. Tetapi saudara, ketika kita mengandalkan pekerjaan kita, mengandalkan keuangan kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan manusia, mengandalkan sesuatu yang lain, saudara, kita sedang memalingkan Tuhan. Kita sedang berpaling meninggalkan Tuhan dan mengandalkan kepercayaan itu. Itu merupakan sebuah ilah di dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat iman kita hancur,
dan bobrok. Iman bagaikan ikat pinggang yang lapuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya saudara, kembali kepada Tuhan. Sadari akan kehidupan kita, minta pengampunan, bertobat, dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah mengandalkan harta dan kekayaan. Percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kebenaran yang sesungguhnya adalah firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 17 dikatakan bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Itulah sebabnya mari kembali kepada firman Tuhan, supaya firman Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Ikatkan kebenaran itu, kesetiaan itu pada pinggang kita, bagaikan ikat pinggang yang terus melekat pada pinggang kita. Melalui segmen ini, sekali lagi saya mau mendorong saudara-saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saudara yang ada di daerah-daerah, yang ada di tempat-tempat yang lain, yang senantiasa menonton segmen ini, doa saya menyertai saudara, kiranya saudara tetap diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Shalom.